Dividen. Dividen adalah bagian laba perusahaan yang telah ditentukan persentasenya untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Terdapat dua jenis dividen, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai dibayarkan dari laba ditahan yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba bersih. Pengumuman dividen tunai akan dicatat jurnal dengan cara mendebet akun dividen tunai dan mengkredit akun utang dividen tunai. Pada akhir periode akuntansi, ayat jurnal penutup yaitu dengan cara mendebet akun laba ditahan dan mengkredit akun dividen tunai. Contoh, perhatikanlah bahwa pembayaran dividen tunai akan mengurangi aset lancar dan kewajiban lancar. Pada saat dividen tunai dibayarkan, pembayaran dividen tidak akan mempengaruhi jumlah modal pemegang saham. Akan tetapi, efek kumulatif dari pengumuman dan pembayaran dividen tunai adalah mengurangi jumlah modal pemegang saham dan total aset. Dividen saham. Pada umumnya, dividen saham dibagikan dalam bentuk saham biasa dan diterbitkan kepada para pemegang saham biasa. Efek dari dividen saham terhadap laporan keuangan perusahaan yang dibagikan adalah mengurangi laba ditahan dan menambah modal disetor. Pengumuman dividen saham akan dicatat dalam jurnal dengan cara mendebet akun dividen saham dan mengkredit akun dividen saham yang dapat dibagi. Pada akhir periode akuntansi, ayat jurnal penutup yaitu dengan cara mendebet akun laba ditahan dan mengkredit akun dividen saham. Contoh, dari jurnal pembagian dividen tersebut terlihat bahwa begitu sertifikat saham biasa diterbitkan, akun dividen saham yang dapat dibagi dihapus dengan cara mendebet akun tersebut dan mengkredit akun saham biasa. Pada saat ini pula, jumlah lembar saham biasa yang diterbitkan dan beredar akan menjadi bertambah. Saldo laba. Saldo laba timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba bersih. Pada setiap akhir periode akuntansi, laba bersih yang dihasilkan selama periode berjalan akan ditutup ke akun laba ditahan melalui ayat jurnal penutup, di mana akun ikhtisar laba rugi akan didebet dan akun laba ditahan akan dikredit. Pengumuman atas pembagian keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen juga akan ditutup ke akun laba ditahan melalui ayat jurnal penutup, di mana akun laba ditahan akan didebit dan akun dividen akan dikredit. Dalam beberapa kasus, pencadangan atas laba ditahan mungkin dilakukan. Di antaranya adalah untuk: pertama, membeli saham treasury; kedua, melunasi utang jangka panjang; ketiga, melakukan perluasan pabrik. Jurnal akan dibuat dengan cara mendebet akun laba ditahan yang dicadangkan dan mengkredit akun laba ditahan yang dicadangkan. Contoh, perhatikanlah bahwa besarnya laba ditahan yang tidak dicadangkan menjadi berkurang, dan dananya dialokasikan untuk membentuk laba ditahan yang dicadangkan. Secara keseluruhan, besarnya laba ditahan sesungguhnya tidak mengalami perubahan, akan tetapi hanya tukar tempat dari yang tidak dicadangkan menjadi dicadangkan. Melalui ayat jurnal penutup, laba bersih yang dihasilkan selama periode berjalan akan menambah jumlah laba ditahan yang tidak dicadangkan. Sedangkan pengumuman dividen akan mengurangi jumlah laba ditahan yang tidak dicadangkan. Berikut ini contoh tampilan format dari laporan ditahan. Pertama, tanpa pencadangan laba ditahan. Kedua, dengan pencadangan laba ditahan. Stock split. Stock split adalah suatu langkah atau tindakan yang dilakukan korporasi untuk memecah saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan nilai nominal yang lebih rendah per lembarnya secara proporsional. Sebagai contoh, manfaat stock split adalah untuk meningkatkan atau menambah jumlah saham yang beredar sehingga setiap lembar saham lebih liquid. Yang kedua, menjaga likuiditas saham agar tetap memiliki pergerakan yang aktif. Yang ketiga, menurunkan harga saham untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga dapat memberatkan investor publik untuk berminat untuk membeli setiap saham perusahaan. Yang keempat, menarik lebih banyak investor. Saham treasury, perusahaan yang telah menjual
menjual sahamnya kepada publik pada dasarnya dapat membeli kembali sahamnya yang telah beredar untuk disimpan selamanya atau ditahan sementara yang nantinya akan dijual kembali. Penjualan kembali saham yang telah beredar oleh perusahaan ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk mendorong naiknya harga saham di bursa. Yang kedua, meningkatkan laba per lembar saham. Yang ketiga, untuk dikonversi dengan saham lainnya. Yang keempat, untuk diberikan sebagai bonus, stok dividen, dibeli oleh karyawan, dan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga perdagangan saham lebih menjadi liquid atau menghindari dibeli oleh perusahaan lain. Pencatatan saham treasury bukan merupakan aktiva, tapi akan mengurangi rekening modal saham. Metode yang digunakan untuk mencatat saham treasury yaitu 1. Metode biaya atau harga perolehan atau cost method, yaitu pembelian saham treasury merupakan elemen modal. Dengan menggunakan metode biaya, maka transaksi penarikan saham akan dicatat debit saham treasury dan kas di sebelah kiri sebagai harga pasar tanpa memperhatikan nilai nominal saham. Yang kedua, metode nilai nominal, yaitu menganggap bahwa pembelian saham treasury merupakan penghentian saham beredar secara efektif. Ekuitas pemegang saham atau stockholder equity, investasi pemegang saham atau modal adalah ekuitas pemilik dalam perusahaan. Dua sumber utama ekuitas pemegang saham atau modal adalah yang ke-1, modal yang disetorkan oleh pemegang saham dan pihak lain yang disebut modal disetor. Kedua, laba bersih yang ditahan dalam perusahaan yang dinamakan dengan laba ditahan. Ekuitas pemegang saham dilaporkan dalam neraca korporasi sesuai dengan dua sumber ini. Yang ke-1, perubahan yang signifikan dalam sumber yang mendukung ekuitas pemegang saham, modal disetor, dan laba ditahan bisa dilaporkan dalam laporan terpisah atau dalam catatan yang mendukung penyajian neraca. Kedua, perubahan yang signifikan dalam ekuitas pemegang saham bisa juga dilaporkan dalam laporan ekuitas pemegang saham. Dalam akuntansi, ekuitas pemegang saham membentuk satu dari 3 persamaan dasar untuk metode pembukuan double entry, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Lalu modal disetor. Sumber modal disetor berasal dari penerbitan saham. Dua kelas saham yang utama yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham preferen biasanya berupa saham preferen non-partisipasi dan bersifat kumulatif atau non-kumulatif. Selain dari penerbitan saham, modal disetor bisa berasal dari sumbangan aktiva dan dari transaksi saham treasury. Tentang penerbitan saham, ketika korporasi menerbitkan saham bernilai nominal secara tunai, akun kas didebit dan kelas saham yang diterbitkan dikredit sebesar nilai nominalnya. Jika korporasi menerbitkan saham dengan harga di atas nilai nominal, modal disetor di atas nilai nominal dikredit sebesar selisih antara kas yang diterima dengan nilai nominal saham. Jika saham diterbitkan untuk ditukarkan dengan aktiva, selain kas, aktiva yang didapatkan harus dicatat sebesar nilai pasar wajarnya. Laporan ekuitas pemegang saham. Jika perusahaan dalam ekuitas pemegang saham hanya terjadi pada laba neto atau rugi neto dan dividen, maka laporan saldo laba saja sudah mencukupi. Akan tetapi saat perseroan juga mengalami perubahan dalam saham dan akun modal disetor lainnya biasanya disiapkan dalam laporan ekuitas pemegang saham atau statement of stockholder equity. Dapat kita lihat pada gambar tersebut terdapat keterangan jumlah saham yang menjadi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, dan saham beredar. Pada lembar saham seringkali tertulis nilai moneter yang disebut nilai nominal atau par value. Contoh kasus soal yang terdapat dalam buku pengantar akuntansi adaptasi Indonesia edisi 25 L13/13.